Terima kasih. Dok. Saya mau tanya mengenai di dalam meditasi empat unsur itu ya. Saya kan udah dibagikan gitu. Bagaimana membedakan antara itu adalah imajinasi dengan the real one? Ya, itu aja pertanyaannya. Terima kasih Dok. So he asked about the four element meditation. For the characteristic, how can we know this is the real characteristic, not imagination? So this is a portable object. Is a Patui, Tejo, Vayo. These three elements is a portable, tangible object. Patui Dadu, Tejo Dadu, Vayo Dadu. No, this three element is a portable alamana. Portable meaning is a no after touching can know this characteristic. No, only abodadu, only the mind object. No, abodadu. At the time, find the Patui Dadu, Tejo Dadu, Vayo Dadu first three elements. Portable Dadu. This is more easy to understand the characteristic because this touching, touching we know this real characteristic. At the time, no doubt, no. Jadi dari empat unsur itu, tiga unsur itu dia adalah objek sentuhan. Jadi artinya kalau kita sentuh itu bisa terasa. Itu adalah unsur-unsur tanah, unsur api, dan unsur angin. Tiga ini karakteristiknya ini bisa dirasa melalui badan gitu loh. Bisa terasa melalui badan. Tapi kalau unsur air itu adalah objeknya dari pikiran. Jadi supaya tidak ada keraguan, Anda latih dulu tiga unsur ini sampai jelas gitu. Jadi supaya Anda tahu kalau ini adalah benar-benar karakteristik yang terasa. Nanti baru yang unsur air terakhir. So portable tangible object meaning is we can know easily when touching, like hardness. At the time, we can touch hardness easily in the body. So this called only touching. After touching, also we can know easily. This called portable alamana, portable object, tangible object. So because this, if we start discerning the characteristic, and then we start the Patui element or Vayo element. Vayo element is a portion. No, portion is a very easy to understand. Portion like that. Everywhere, the whole body, this portion are very easy. Or hardness of Patui Dhatu also easy. So every place that no, we feel the heart. This also not imagination. This is a real realization. No? Jadi yang dimaksud dengan objek yang bisa dirasa melalui sentuhannya, itu misalkan kalau kita menyentuh ini tangan kita ini, kita akan terasa ini ada kerasnya, ada terasa dorongannya kalau kita dorong juga ada mendorongnya, no? Terasa kerasnya itunya. Jadi itu adalah objek-objek yang bisa terasa kalau kita sentuh gitu. Itu ada unsur tanah, unsur api, dan unsur angin ya. Khusus untuk unsur angin ini biasanya kita mulai dari mendorong dulu. Karena mendorong tuh di seluruh tubuh itu sangat mudah terasa. Mulai dari semua badan sebenarnya ada karakteristik mendorongnya. Atau kalau mudah itu dari unsur tanahnya itu keras gitu. Di badan kita juga bisa terasa keras. Jadi itu adalah realisasi yang kita rasakan, bukan imajinasi. Kalau kita melihat seperti itu caranya. When we are in our sitting meditation, if we touch, for example, in our neck, we touch the neck or just by kita? Can do both. Sometimes you can touch by your hand or you are led to the floor or like that. So you can touch and also can bite to teach. Upper teeth and lower teeth you can bite and then you can feel the hardness. No, purposely you can do like that. So after that, no, you are with time more higher, and then you also see that the whole body hardness like that. Jadi kalau lagi meditasi boleh disentuh juga ya, boleh dipegang, atau kita bisa merasakan sentuhan antara kulit kita duduk di atas matras itu kita terasa ada sentuhannya. Di situ bisa terasa keras ataupun panas dan sebagainya ya. Jadi kalau nanti kita sudah sering latih, kebijaksanaan semakin tajam, Anda bisa melihat seluruh tubuh ini hanya keras gitu.
Nah, kalau itu nanti bisa dilatih sampai seperti itu nanti. Ada lagi yang mau tanya? Boleh. Oh gitu ya. Tanya aja. Boleh. Bahwa mereka memberi pernyataan bahwa ada satu pihak mengatakan kita lebih baik belajar samanta dulu, baru kemudian vipassana. Tapi sebagian masyarakat, jadi sebagian umat Buddha juga para pengajar juga berpendapat lebih baik kita belajar kanika samadhi dulu, baru kemudian bergerak ke samatha dan baru yang vipassana yang pati apa sih vipassana kering nih Bante ya. Dengan alasan bahwa apabila kita langsung samatha itu tidak akan memberikan perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari karena dalam samatha itu hanya menekan kilesa-kilesa kita, sedangkan untuk kanika samadhi umat para yogi itu akan diajarkan untuk lebih mengamati dulu kilesa-kilesa, mengolah perasaan, kemampuan kesadaran terhadap kilesa, sehingga akhirnya mereka dapat bermeditasi dengan lebih tenang menuju ke samatha, Bante. Tapi ada juga yang berpendapat justru harus samatha dulu supaya dengan kekuatan sati kita di samatha, ketika kita vipassana ibarat pisau menjadi lebih tajam. Nah, saya mohon pencerahannya sebaiknya bagaimana, Bante? So they'll see us. There are argument between lay people. Some say that you should practice samatha first before vipassana. Some say that you should practice vipassana first, and then they will support samatha easier like that. Because they say if you practice vipassana first, then you will try to see, after you have the kanika samadhi, you can try to see the kilesa that arise, and then you can after that, when you practice the samatha, your samatha will be easier like that. So which one is better? As you wish, you can try vipassana first, later samatha, and also samatha first, later vipassana. Even though you start the vipassana, but have to try 4 element meditation to get the kanika samadhi, Riya Kanika Samadhi. This Riya Kanika Samadhi is can see the Rupa Kalapa and can know the 4 element in each Rupa Kalapa. This is called Kanika Samadhi. Not very low Kanika Samadhi, very high Kanika Samadhi we need. So every people who want to go Vipassana have to try 4 element meditation. Ya, jadi kata saya itu senyamannya Anda mau mulai dari vipassana dulu, mulai dari langsung vipassana tanpa samatha itu juga bisa. Tetapi meskipun mau mulai vipassana itu Anda harus mulai dari meditasi 4 unsur. Ya. Itu pintunya ya. Jadi dari meditasi 4 unsur ini Anda harus punya kanika samadhi yang asli ya. Kanika samadhi asli ini adalah Anda bisa melihat rupa kelapa gitu. Jadi sampai melihat rupa kelapa baru Anda bisa mencermati rupa kamathana itu kan. Nah, itu adalah kanika samadhi yang asli, yang tinggi gitu. Bukan kanika samadhi yang abal-abal gitu ya.
Nah, kalau seperti itu bisa kata saya. Setelah itu baru latih samatha boleh juga. Bisa juga. So because this full element meditation is a two-way meditation. We can say this full element meditation under the 40 meditation subject, under the 40 samatha meditation subject. Full element also one of them, and also he also starting for vipassana meditation. So full element meditation is a universal for both samatha and vipassana. Saya menambahkan meditasi 4 unsur ini, dia ada di dua cabang maksudnya gitu ya. Dia termasuk salah satu dari 40 objek samatha ya. 40 subjek meditasi samatha, tapi dia juga merupakan persiapan untuk melatih vipassana. Jadi dia setengah samatha, setengah vipassana gitu. Bante, yang dimaksud dengan kanika samadhi abal-abal itu seperti apa ya Bante? So what is the meaning of the fake kanika samadhi? The fake one. Kanika samadhi meaning is now you are trying breathing in, breathing out. At that time, a few seconds you can get concentration. No, this also called kanika samadhi, but this not powerful kanika samadhi. Jadi sebenarnya yang dimaksud kanika samadhi, terjemahannya kan konsentrasi sementara, ya. Jadi pada saat Anda bisa konsentrasi ke napas beberapa detik aja, itu Anda sudah punya kanika samadhi, Anda sudah punya konsentrasi sementara. Tetapi konsentrasi ini belum cukup kuat. Nah, ini yang dimaksud dengan kanika samadhi yang abal-abal gitu loh. Dan kalau misalnya kanika samadhi yang mengamatin momen, jadi momen peristiwa yang menonjol, misalnya kita sedang meditasi dengan awalnya napas masuk, napas keluar. Kemudian ada misalnya rasa sakit. Karena rasa sakit ini lebih menonjol, kita beralih konsentrasi ke sakit. Misalnya kita lagi meditasi, kemudian ada suara keras. Akhirnya kita beralih ke suara keras untuk menyadari saja, menyadari. Itu termasuk kanika samadhi juga, Bante. So how about, for example, we are practicing anapana, and then suddenly pain are very clear, and then we pay attention to this pain, or there a sound very clear, we pay attention to that sound, just aware of this sound. Is that also kanika samadhi? Yeah, we can say this kanika samadhi, but not powerful one. We need a powerful kanika samadhi to go vipassana. Ya, itu adalah kanika samadhi, tapi itu kanika samadhi yang tidak kuat. Gitu. Kita butuh kanika samadhi yang kuat untuk melatih vipassana. So why we say kanika samadhi for vipassana at the time? So full element meditation, Buddha Nusati, no, some the Nusati like that, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, no. So they cannot get the jhana. They cannot get jhana. So at the time, no upachara samadhi also not possible because no jhana. The meditation which can get the jhana at the time, this meditation has a upachara samadhi. Upachara meaning is a near the jhana samadhi. Buddha Nusati, full element meditation, they have no jhana samadhi. So because they cannot get jhana, at the time upachara samadhi also not possible. At the time we can say full element meditation is a highest level is a kanika samadhi only. No? Saya sudah menjelaskan kenapa istilahnya disebut kanika samadhi ya. Jadi disebut kanika samadhi itu karena ada beberapa subjek meditasi samatha itu ya tidak bisa mencapai jhana seperti meditasi 4 unsur, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati dan sebagainya. Itu kalau dilatih maksimal tuh hanya kanika samadhi tapi yang setara dengan upacara samadhi. Kekuatannya ya. Kekuatannya setara upacara samadhi tapi dia tidak bisa disebut upacara samadhi. Karena yang disebut upacara samadhi ini adalah konsentrasi jelang jhana, konsentrasi menjelang jhana, itu disebut upacara samadhi. Jadi tapi kekuatan yang dia bisa kekuatannya setara dengan upacara samadhi, tapi dia nggak bisa masuk ke jhana, itu kita sebut kanika samadhi. Gitu.
Jadi kanika samadhi yang kita maksud itu adalah yang punya kekuatan yang sebelum jana itu. Tapi kalau misalnya kanika samadhi yang lebih ke arah mengolah kemampuan untuk mengikis kilesa, Bante, itu berbeda lagi ya. Sepertinya misalnya kita mengamati arus batin kita. Jadi ketika ada loba muncul, kita mengamati loba muncul ini karena apa gitu. Atau misalnya ada dosa, dosanya karena apa gitu. Di penjelasannya itu, kalau kita melatih kanika samadhi yang seperti ini akan sangat membantu kita untuk mengatasi kilesa. Sehingga berbeda ketika kita melatih samatha yang ujungnya itu menuju jana. Tapi banyak yang terjadi di masyarakat sekarang. Orang misalnya dikatakan masuk jana 7, jana 5. Kemudian tapi kepribadiannya, perilakunya dalam kehidupan sehari-hari setelah dia tidak jana, itu tidak mencerminkan bahwa dia mempunyai panya, Bante. Bahkan ya yang muncul lebih ke akhirnya kesombongan ya kan, lebih ke kesombongan, kemudian egonya tinggi. Nah, penjelasannya bagaimana, Bante? Apa hanya karena dia menekan si Samantha ini menekan ego saja, tapi tidak mengajarkan kita mengatasi kilesa, mengikis kilesa, itu yang mengakibatkan bahwa efek dari meditasi jana itu hanya terjadi ketika jana saja, Bante, tapi tidak menghasilkan panya gitu. So she said some teacher teach that when we practicing this kanika samadhi and we observe our kilesa that arise, loba arise, we have to find out why this loba arise, and then other dosa arise, why this dosa arise. So this kanika samadhi can remove the kilesa. She said this kanika samadhi can remove the kilesa, but if we practice jhana, the person that has jhana, for example, for jhana, but after they come out from jhana, their attitude is not like a people have jhana like that. Even though they already have jhana, but when they get out from jhana, they mana very high, also easy angry like that. Yes, some people they try the Citta Nupassana because this Citta Nupassana. Citta Nupassana is they see my mind is with a loba or no loba, with a dosa or no dosa, like that, with a moha or no moha, like that. So, but they see the only the partially only they can see the nama. Because citta is cannot arise alone. Citta arise together with the cetasika. At the time, to discern that this citta, they must understand the cetasika also together. At the time, they have to try the object and base together. After that, they have to discern the citta and cetasika, like the loba citta, sometimes matter formation 20, sometimes 90, like that. No, sometimes 21, no, sometimes 22. So have to know, at that time only they can know the ultimate reality. At that time we call this a Riya Citta Nupassana, no? But, no, some people they try like that generally only, or my mind is with a loba, like that. At that time also can remove, no, some the deferment, like that. This is correct, no? But cannot attain nibbana, not enough the practicing, no? Because in Myanmar also some people teaching like that, some sayadaw, Citta Nupassana. No, after that only they try the Anapana. Ya, jadi saya mengatakan di Myanmar juga ada guru yang mengajarkan seperti itu ya. Jadi mereka melatih yang namanya cita nupasana, ya. Mereka merenungkan citanya. Ya, perhatikan pikiranku ini ada loba atau nggak ada loba, ada dosa atau nggak ada dosa, ada moha atau nggak ada moha gitu. Tapi kalau mereka melihat seperti itu, mereka hanya melihatnya itu sebagian aja, tidak full melihatnya. Jadi yang dimaksud dengan full itu dia harus melihat loba ini. Cita itu kan tidak bisa muncul sendiri, pasti ada cetasikanya. Dia harus bisa melihat cita dan cetasikanya ini apakah loba ini ada 19 fenomena batin, ada 20 atau lebih dari itu gitu. Semua itu harus dilihat gitu. Jadi kata saya dengan melatih seperti itu, yang cita nupasana yang sebagian itu ya, memang kilesa bisa berkurang itu, bisa teredam juga. Tetapi tidak bisa mencapai nibbana karena kekuatan perenungan seperti itu
tidak cukup untuk mencapai nibbana. Anda harus bisa melihat semua cita dan cetasikanya baru bisa mencapai nibbana. Yang saya maksudkan di sini, Bante, kalau melihat keterangan Bante tadi, saya udah tadi, berarti mungkin ada baiknya juga kita melatih dulu Kanika Samadhi untuk mempersiapkan batin kita sehingga kilesa sudah mereda, sudah mengikis, baru kita enter ke samatha menuju jana dan akhirnya balik lagi ke vipassana yang terakhir. Sehingga menurut guru ini, jadi hasilnya nanti yang dihasilkan jana yang dengan kondisi batin seperti itu akan menghasilkan yogi yang meditator yang memang siap gitu loh, maksudnya dengan hasil yang maksimal. Jadi dia akan ketika masuk jana pun dia akan menghasilkan jana yang memang mempunyai panya, Bante. Apakah benar demikian? So he said, so after they practice this, see the not the whole Cittanupassana, only the after they practice this Cittanupassana, then they go Anapanasati and then they got jhana. The teacher said that the jhana is very pure because the kilesa already reduced a little bit. After they got jhana easier, and then they can come back to vipassana again. Is that okay or not? Yeah. Okay, because finally they try to attain jhana. Yeah. So because this, no, so some the yogi also they try the see the citta first like that in Myanmar. But Pausology not teaching like that because cannot find in the text like that such kind of teaching. So just they reflect only, just reflect their mind or my mind what happened like that. No? So just reflect only, but this is partially reflecting only. So not really discerning the citta like that. Ya di Myanmar juga ada guru yang mengajarkan seperti itu ya, yang tadi ya. Pertama Cittanupassana yang abal-abal dulu, terus setelah itu baru ke Anapana, baru. Jadi kata saya tuh kalau mau melatih seperti itu boleh, tapi Pak Saidoji tidak mengajari metode itu karena tidak ditulis dalam kitab suci. Tidak diajarkan, Buddha tidak mengajarkan seperti itu ya. Jadi kalau mau melatih seperti itu, mereka seperti itu awalnya itu melatih yang sebagian dulu gitu. Ada yang seperti itu. So because this in the Patthana also Buddha say, after getting jhana, no, after getting jhana, no, jhana udeta jhana asa dedi abhinanita araba rago ubejati deti ubejati vichikeja ubejati udejan ubejati dominansa ubejati like that, no. So some people after getting jhana they have loba a lot, no, mana also a lot like that. Deti also a lot because the Pausology also teaching after getting jhana quickly discern namarupa. At the time their attachment, their dosa, their mana are reduced at the time. So because the just entering jhana are not enough. So after getting jhana to discern quickly namarupa, at the time only can be control their raga, dosa, mana, ditthi, etc. Ya, jadi karena itu di dalam Patthana ya, sudah ada ditulis ya. Mereka sudah punya jana itu, raga, dosa, moha, ditthi, dan sebagainya itu malah meningkat gitu. Oleh karena itu Paul Sedoji biasanya untuk meditator yang sudah punya jana itu cepat-cepat dialihkan untuk mencermati nama rupa gitu. Itu untuk mengendalikan supaya loba, dosa, mana, ditthi, dan sebagainya itu tidak terlalu kuat gitu. So because this the object or vipassana or jhana dhamma are included. If you possess first jhana, then you have to contemplate anicca, dukkha, anatta in the first jhana dhamma like that. If you are not possessed, no need to contemplate first jhana dhamma because you have no jhana. If you have jhana, you have to contemplate quickly anicca, dukkha, anatta. No, at that time you can remove the kilesa. Ya, jadi kalau Anda punya jana, pada saat Anda melatih vipassana ini, jana dhamma ini kan salah satu objek vipassana ya. Jadi setelah keluar dari jana pertama, harus direnungkan jana dhamma itu anicca dukkha anatta gitu. Jadi dengan demikian kalau kita merenungkan jana itu pun anicca dukkha anatta, maka kilesa kita nggak akan muncul, nggak akan jadi sombong. Itu kan anicca gitu. So not only jhana dhamma, vipassana jnana also become the object of vipassana. Vipassana jnana. Some people after getting real vipassana jnana, they also allow mana. Oh, I can practice vipassana like that. They have mana. They also attachment to their vipassana jnana because this have to contemplate again vipassana jnana
also anicca dukkha anatta. No. Ya, jadi bukan pencapaian jana aja yang bisa bikin orang sombong, bisa bikin orang melekat sama jananya itu ya. Mereka yang sudah berhasil melatih vipassana, yang sudah punya vipassana nyana, mereka masih bisa merasa sombong juga. Saya melatih vipassananya bagus. Saya bisa melihat ini gitu. Itu juga itu bisa timbul seperti yang jana itu bisa timbul kesombongan, kemelekatan kepada vipassana nyana ini. Oleh karena itu vipassana nyana ini juga harus direnungkan juga anicca dukkha anatta. Pencapaian-pencapaian semua itu. So because this, therefore Buddha say, Dhamma piwa pahata ba pagewa adama. No, even those, no, Dhamma also you should remove. No, you should relinquish. No need to say for adama. No, Dhamma meaning is that jhana Dhamma also included. Vipassana jhana also included. So why Buddha say? So we want to cross over the ocean to reach to the other shore. At that time, we have to use a raft or boat or ship. No? So we have to use this ship or boat. When we reach other shore, we no need to use again this ship or raft or boat because we already reached to the other shore. No? No need to attachment this ship or boat or raft. No? We have to relinquish everything because we already reached to the other shore. No? In the same way, to reach to attain Nibbana, we have to try to possess jhana Dhamma also, vipassana jhana also. So after attaining Nibbana, we have to relinquish everything, vipassana jhana also, jhana Dhamma also. No? Ya, jadi oleh karena itu Buddha juga mengatakan ya, bahkan dhamma pun harus ditinggalkan untuk mencapai nibbana, apalagi yang bukan dhamma gitu. Yang dimaksud dhamma ini adalah salah satunya jana dhamma, vipassana jnana. Ini harus kita tinggalkan gitu. Jadi ibaratnya kita kan mau menyeberangi lautan samsara ini, mau mencapai pantai seberang loh. Jadi kita kalau mau menyeberangi lautan itu kan pakai kapal. Kapal ini kita gunakan, tetapi kalau sudah sampai perairannya yang sudah dangkal gitu ya, kapal nggak bisa maju lagi, kita harus sedikit jalan gitu, harus tinggalkan kapal itu. Kalau nggak kita nggak akan nyampe ke pantai itu. Jadi kalau setelah kita tinggalkan kapal itu, dhamma pun kita tinggalkan, maka kita akan mencapai pantai seberang dengan penuh gitu. Benar-benar sampai nibbana. Jadi untuk mencapai nibbana, bahkan dhamma pun harus ditinggalkan. Jangan melekat pada dhamma. Kemudian Bante, Sayadaw, sebagai umat awam ya, yang mengalami fenomena yang banyak sekali seperti itu, bahwa ketika jhana masuk itu tidak merubah kondisi batin kita menjadi lebih baik. Apakah cara atau metode apa yang membuat kita untuk bisa mengatasi keadaan itu, gitu Bante? Ya, kan nggak semua orang bisa langsung merenung. Kan perenungan itu kan sometimes bagi seseorang termasuk satu kondisi yang agak abstrak ya Bante ya. Nah, bagi orang-orang biasa itu, metode apa yang maksudnya step-step apa yang membuat kita lebih mudah untuk lebih cepat merubah kondisi batin kita, kebijaksanaan kita, jadi perilaku kita juga Bante, sehingga kita tidak terjebak dalam fenomena seperti itu. So she asked for lay people that maybe already attained jhana. So how these people can to reduce their lobha or dosa or moha after attaining jhana, their mana very high. How to reduce that? Only trying the anicca dukkha anatta, not the jhana Dhamma. This only can reduce. So because some people they have the habit. They are the habit always they have mana like that. So and they attain jhana, they have more mana like that. So some people not of all. Some people are very humble. Some people are very humble, never mana. Some people a lot of mana after getting jhana. Jadi cara satu-satunya ya itu hanya merenungkan anicca dukkha anatta itu. Harus merenungkan memang jhana ini nggak kekal gitu. Jadi dengan begitu kesombongan segala macam itu akan menurun. Jadi karena kata Sayadaw tadi, sebagian orang itu punya wataknya itu memang kesombongannya tinggi, egonya tinggi. Begitu dapat jhana makin sombong gitu. Tapi nggak semua orang. Ada orang yang memang rendah hati gitu ya. Karena rendah hati nggak apa-apa. Tapi yang memang tipenya kesombongannya tinggi itu yang harus lebih hati-hati. Gitu.
So Buddha also say jhana is not the essence of our Buddha teaching. No, because jhana is outside dispensation also can attain jhana. Some period no Buddha appear. No Buddha appear. At that time also some people can attain jhana. No, but they cannot practice anatta vipassana jhana. Only Buddha teaching or only they can practice anatta characteristic. So because the vipassana is the essence of our Buddha teaching, not the samadhi. At that time I have to reflect like that. Or my jhana is not the essence of the Buddha sasana. Only vipassana jhana only the essence of the Buddha teaching. Saya sudah mengatakan jhana ini bukan inti dari ajaran Buddha ya. Bukan tujuan dari ajaran Buddha itu bukan jhana, bukan samadhi ini. Karena di luar ajaran Buddha pun pada saat Buddha tidak ada, banyak yang bisa mencapai jhana gitu. Tapi mereka nggak bisa melatih sifat anatta. Karakteristik anatta itu hanya Buddha yang bisa ngajarin anatta ini. Jadi oleh karena itu untuk bisa mengurangi kesombongan, kadang meditator itu juga bisa merenungkan jhana ini bukan inti ajaran Buddha. Di luar Buddha pun banyak yang punya jhana gitu. Jadi nggak perlu sombong itu isinya seperti itu ya. Karena inti dari ajaran Buddha itu adalah meditasi vipassana sebenarnya. Itu adalah intinya. Baik Bante, terima kasih. Mau tanya. Nah, Bante, kemarin pas Katina di Mall Palem, kalau saya tidak salah dengar, Sedo pun ada bacakan ini satu parita untuk mengundang Buddha, dan Sedo bilang di sana bahwa biasanya kita cuma ngundang dewa kan. Tapi kali itu Sedo bilang Sedo baca yang ngundang Buddha gitu. Kemudian membacakan yang Myanmar Nisayanya juga. Bante. Pertanyaannya apa maksud Sedo dari itu? So he asked, previously at Katina in Palem Mall, Sayadaw read the invitation Buddha invitation. So what is the meaning of invitation Buddha? He asked. Invitation Buddha means invite the Buddha. Invite the Buddha means the Buddha time also like that. They invite the Buddha. Sometimes they throw the flower. So Buddha stays Savatthi, but the donor stay in another city. At that time they have strong faith, no? So at that time he threw the flower. So on behalf of me, this flower invite the Buddha like that. So at that time this flower are flying. Yeah, really they flying, no? Like the aeroplane. No? They fly and reach to the Buddha place. After that, they are hanging there in the Buddha and the ceiling about the Buddha. No? And the Buddha knew, oh, one donor lady are inviting me like that. So such kind of invitation. Now I also invite now. Jadi mengundang Buddha ini dulu dilakukan di zaman Buddha juga seperti itu ya. Ada umat awam katanya perempuan, dia mengundang Buddha datang. Dia tinggal di kota yang berbeda dengan Buddha. Dia melemparkan bunga, dia mengundang Buddha gitu ya. Karena dia punya keyakinan yang kuat. Jadi karena keyakinannya itu dan undangannya itu, bunga ini pun terbang gitu. Terbang sampai ke kepala Buddha dan melayang di atasnya gitu. Buddha pun tahu dia sudah diundang sama umat di kota ini gitu. Jadi dulu saya bacanya seperti itu juga, yang mengundang ini. Ini hanya untuk orang yang keyakinannya kuat. Kalau keyakinan kita masih nggak sekuat saya nggak sampai situ. Pikirannya. Yeah, this meaning is Buddha Sasana is stay alive. Buddha also stay alive. We consider like that. Jadi ini maksudnya ajaran Buddha kan masih ada ya. Artinya Buddha juga masih ada. Artinya seperti itu. Ajarannya masih ada gitu ya.
Yeah, sometimes we also blame the Buddha image also on behalf of the real Buddha. This Buddha image also we consider this as a live Buddha. Right? Ya, kadang kita juga pada saat membawa rupang Buddha atau gambar Buddha ya, hanya mewakili Buddha asli, kita menganggap seolah-olah ini adalah Buddha yang asli gitu. So commentary also explain after Buddha Parinibbana how to invite the Buddha Pumukha Bhikkhu Sangha. Sangha headed by Buddha. How to offer such kind of the receiver. Buddha already passed away. How to offer the Buddha Pumukha Sangha. Bhikkhu Sangha headed by Buddha. As the commentary mentioned. No? So please invite Buddha image also. Like the real Buddha like that. So at the ancient time, every house had no Buddha image. Only monastery also has a Buddha image. At that time, they invite Sangha, at that time, invite the Buddha also, Buddha image. At that time, the senior bhikkhu or Kapiya bring the one Buddha image to the house, to the Dana house. This is called Buddha Pamukha Bhikkhu Sangha. Like that. Jadi di dalam kitab penjelas makna juga dijelaskan ya, bagaimana mengundang sangha yang dipimpin oleh Buddha gitu. Sangha yang dipimpin oleh Buddha, Buddha kan sekarang sudah nggak ada gitu ya. Jadi bagaimana cara mengundang sangha yang dipimpin oleh Buddha langsung gitu. Jadi zaman dulu itu patung Buddha atau gambar Buddha itu nggak ada di rumah umat. Itu hanya ada di wihara gitu. Jadi kalau pada saat donatur mau mengundang sangha yang dipimpin langsung oleh Buddha, mereka akan datang ke wihara dan mengundang sangha itu, nanti ada kapiya atau bhikkhu senior yang membawa rupang Buddha ataupun gambar Buddha yang mewakili Buddha yang asli, seolah-olah Buddha asli, akan datang ke rumah itu. Itu adalah mengundang Buddha yang sangha yang dipimpin oleh Buddha itu. So after that, they put in the house Buddha image between the sangha like that. Left side also sangha, right side also sangha. In the middle is the Buddha image. After that, offer Buddha image first. Buddha puja. Now after that, offer to the sangha. This called Buddha Pamukha Bhikkhu Sangha. At that time they asking, so Buddha not eating. Because at that time who eat after that? Buddha food. At that time they say, the one who made the Vijja to the Buddha image can eat. Like Kapiya can eat. And also Kapiya doesn't want to eat, he can offer this Buddha food also to the Sangha. Any bhikkhu also can offer again. So this is a commentary mention. Di kitab menjelas makna itu pun menjelaskan lagi. Jadi setelah sampai di rumah umat, gambar Buddha ataupun patung Buddha itu ditaruh di tengah-tengah seperti ini. Kemudian para bhikkhu sangha duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Kemudian pada saat mereka berdana dulu pertama kali kepada Buddha dulu, seperti Buddha puja ya. Berdana kepada Buddha, baru kepada sangha yang lain gitu. Jadi pada saat itu ada muncul pertanyaan. Jadi Buddha kan tidak memakan makanannya ya, karena ini kan patung Buddha ataupun gambar Buddha. Jadi siapa yang makan makanan Buddha ini? Di kitab penjelasan makna itu menjelaskan sukarelawan atau kapiya ya, yang membantu beres-beresin ini itu boleh makan makanan Buddha. Jadi kalau kapiya tidak mau makan makanan ini boleh didanakan kepada sangha lagi gitu. Itu penjelasan di dalam kitab penjelas makna. Mau tanya nggak? Oh itu. Kalau nggak Jody mau lanjut. Bante Wandami, saya ada Wandami Bante. Kalau misalnya mengenai bahwa perenungan setelah pencapaian jana pertama, anicca, dukkha, anatta, saya jarang mendengar guru meditasi mengatakan demikian. Itu berarti kita harus mencari guru yang tepat dong berarti Bante untuk membantu kita ini mengatasi hal itu. So that she asked about the reflection anicca dukkha anatta to jhana dhamma. Contemplating. Yeah. She never heard about this from other teachers, he said. Oh yes, because they're not teaching the real vipassana like that.
So they teaching only the artificial vipassana only, because they not teach like that. Real vipassana is have to teach anicca dukkha anatta, because commentary already explain what is a vipassana. Anicca divasena vivide akari dhamme pasati ti vipassana. Anicca divasena by anicca dukkha anatta. No, have to contemplate. No, must contemplate anicca dukkha anatta asubha. So this is very important to the Sekhala Dhamma. This also called real vipassana. Yeah. Ya, jadi kata saya itu karena mungkin guru-guru yang lain tidak mengajarin vipassana yang asli ya. Mungkin mereka ngajarinnya itu adalah vipassana yang abal-abal gitu. Jadi sebenarnya di dalam Tipitaka pun sudah ditulis ya. Itu tadi bahasa Palinya sudah dibacakan Saidao, terjemahannya itu dengan merenungkan anicca dukkha anatta asubha terhadap Sankhara Dhamma ya. Harus merenungkan anicca dukkha anatta asubha kepada Sankhara Dhamma, ini yang disebut vipassana. So Anatta Lakkhana Sutta also Buddha asking question answer like Rupan Niccan wa Aniccan Bandi, no? Yapana Niccan Dukkhan wa Sukkhan wa di Dukkhan Bandi, like Yapana Niccan Aniccan Dukkhan Viprinama Dhammatan Samanupasi Tan Kananutan Samanipasi to Etamama Iso Amasame Iso Me Atari no Etam Bandi, like that. So this is Anicca Dukkha Anatta Vipassana teaching like that. Sebenarnya berarti Tansik dulu. oh ya. Jadi dalam Anatta Lakkhana Sutta ini adalah khotbah kedua Buddha kepada 5 petapa ya. Khotbah kedua setelah Dhammacakka itu. Di situ Buddha bertanya kepada 5 petapa ini. Rupa ini nicca atau anicca, dia tanya. Kemudian mereka menjawab anicca. Semua yang tidak kekal apakah membawa penderitaan atau kebahagiaan? Mereka pun menjawab semua yang tidak kekal pasti membawa penderitaan ya. Apakah semua yang tidak kekal dan tidak membawa penderitaan ini bisa disebut aku, punyaku gitu, milikku? Apakah bisa diatur nggak? Mereka bilang nggak bisa diatur. Kita nggak punya kuasa, oleh karena itu anatta. Jadi khotbah kedua ini anicca dukkha anatta gitu. Ini adalah merenungkan vipassana ini. Jadi mau tanya. Berarti sebenarnya kan samanta dan vipassana itu tidak terpisah kan Bante? Itu aja sih mau memastikan itu, karena persepsi umat sekarang samanta dan vipassana itu terpisah gitu loh Bante. Makasih. Terpisah. So that means samatha and vipassana cannot be separate, right? Yeah, cannot be separate. So because nowadays in the lay people they think samatha and vipassana are separate. No. Samatha also support to vipassana, and vipassana also support samatha again. Like for example, one sutta Buddha mentioned, in the war fighting each other, no? At that time they had to view the great war like that, no? War, no? So at the time sometimes they are tired fighting. In the war, in the battle, they fighting at the time very tired. At the time they have to come back inside the war, and they are resting, they are eating, drinking. After resting, they go out again, they fight again. So fighting is like vipassana, very tired vipassana, contemplate anicca dukkha anatta. At the time have to come back inside the war, no? Inside the war, after that have to resting, eating, drinking like that. No, this is called samatha, antarinjana. So antarinjana is like resting. So after resting, so coming out from jhana and contemplate again vipassana like that. So this samatha and vipassana are like that. They are each other supporting like that. So your vipassana is powerful at the time. Kilesa also reduced. At the time your jhana also very stable. Because the enemy of jhana is 5 nirvana, 5 hindrances. Your vipassana is powerful, can remove all nirvana also. At the time your jhana are very stable, never drop like that. So because this, first samatha support vipassana, later vipassana also support again samatha. Ya, jadi samatha dan vipassana itu tidak terpisahkan ya. Mereka saling mendukung satu sama lain. Ya. Samatha akan mendukung vipassana gitu ya. Tapi nanti vipassana akan membuat samatha kita itu makin kuat.
Jadi kalau tadi saya kasih contoh, misalnya mereka yang punya jana itu ya, Vipassana ini kan kita perang melawan kilesa dong. Kita perang bagaikan prajurit yang berperang, kemudian perang merenungkan anicca dukkha anatta itu seperti perang ya. Jadi itu sangat capek sekali, batin kita itu sangat capek kalau kita perang seperti itu. Nanti pada saat batin kita sudah capek, ibaratnya kalau prajurit perang itu butuh istirahat. Mereka akan mundur, masuk ke dalam benteng gitu ya. Masuk ke dalam benteng, mereka akan makan, minum, istirahat supaya seger lagi. Setelah seger baru keluar perang lagi gitu ya. Jadi Vipassana seperti itu. Perang adalah Vipassana. Pada saat masuk ke dalam benteng itu adalah jana. Kita beristirahat dalam jana supaya setelah seger, pikiran sudah fresh, baru perang lagi gitu. Jadi nantinya kalau Vipassana nyana kita sudah kuat, kilesa kita sudah makin berkurang, nanti 5 niwarana juga akan berkurang karena jana ini yang lawan dari jana adalah 5 rintangan batin ya. Kalau 5 rintangan batin nggak ada, jana kita akan sangat stabil dan nggak mungkin drop gitu. Kalau sudah sangat stabil, sangat kuat ya, itu nggak mungkin drop. Jadi awalnya itu kita butuh samatha jana ini untuk melatih vipassana. Tapi nantinya vipassana ini kalau kuat, pada saat kilesa kepotong itu, jana kita makin kuat gitu. Saling mendukung ya. Ya, ada yang mau tanya lagi? Boleh, tes lah. Wanami Sayadaw, Wanami Bante. I want to ask, what is the difference with Parikama Nimitta and Ugaha Nimitta? Parikama Nimitta is a preliminary nimitta. Preliminary nimitta is when concentration start. No, concentration start at the time. This Parikama Nimitta appear. No, usually for Anapana, this like gray smoke color like that. So together with the unifying with the breathing in, breathing out. No, so this called Parikama Nimitta. No, so this Parikama Nimitta is not yet purified yet. No? So at the time, Uga Nimitta time, this Nimitta are more pure like cotton wool, like sometimes cloudy color. So sometimes you go by aeroplane, weather is very fine, you can find the very cloudy like that. Very, very white cloudy like that. No? Very beautiful. Such kind of Nimitta like that. So this is different than Parikama Nimitta and Uga Nimitta. Jadi pertanyaannya tadi apa perbedaan Parikama Nimitta dan Ugaha Nimitta ya. Jadi Parikama Nimitta ini terjemahnya nimitta awal ya, apa sih? Preliminary nimitta ya. Jadi ini seperti dia warnanya itu seperti abu-abu ataupun seperti asap gitu. Dia belum bersih gitu. Tapi dia sudah harus menyatu dengan nafas ya. Sudah kalau untuk anapanasati ya, untuk anapanasati itu Parikama Nimitta itu dia menyatu dengan nafas. Dia ada di tempat kita melihat nafas, dia warnanya itu agak kotor, maksudnya nggak bersih, agak abu-abu atau seperti asap gitu. Nanti kalau sudah dia di atas itu namanya Ugaha Nimitta. Ugaha Nimitta itu dia bersih, seperti awan gitu. Kalau kita naik pesawat, kita lihat awan yang putih bersih, itu adalah Ugaha Nimitta. Itu perbedaannya. So now you are trying Anapana, right? Sometimes you can see the light, or sometimes some color together with the breathing in, breathing out. No, and then this called Parikama Nimitta starting like that. Parikama Nimitta. No, so this Nimitta are whiter. No, at the time like cotton wool. This became Uga Nimitta like that. So this Uga Nimitta, after that they became the more bright. This became Pratibhaga Nimitta. Three kind of Nimitta. Parikama Nimitta, Uga Nimitta, Pratibhaga Nimitta. Ya, jadi kalau misalnya Anda sekarang sedang melatih anapanasati, kalau Anda melihat di napas itu ada muncul cahaya gitu ataupun warna ya, itu disebut Parikama Nimitta ya. Kalau cahayanya masih agak buram gitu, agak buram butek gitu ya, warnanya agak butek, itu Parikama Nimitta. Nanti di atas itu kalau cahayanya itu semakin putih gitu, dia semakin putih seperti kapas gitu, bersih ya, putih bersih seperti kapas, itu adalah Ugaha Nimitta.
Nanti kalau nanti kalau konsentrasi semakin dalam, nimitta ini akan semakin terang gitu. Dia seperti cahaya gitu, terang. Itu adalah patibhaga nimitta. Is it possible for someone who is watching the breath to not notice that there is parikama nimitta or ugaha nimitta? Is it possible, like, yeah, they just see the breath but doesn't notice that there is nimitta? Yeah, this called parikama nimitta. I mean, is it possible that they doesn't notice? Kayak mungkin nggak mereka nggak sadar gitu? Yeah, possible. They only know the breathing in, breathing out. They not notice the parikama nimitta. Only uga nimitta time only they notice. This also possible. Because parikama nimitta we cannot use this parikama nimitta. Only we have to continue time breathing in, breathing out. So, but this nimitta become uga nimitta. At the time also we cannot use. But at the time, many yogis they are noticed because they are very wide, very fine nimitta. Only patibhaga nimitta time only we have to use this nimitta. Ya, jadi pertanyaan tadi, mungkin nggak yogi itu sedang meditasi melihat napas, tapi dia tidak melihat parikama nimitta gitu? Kata saya bisa. Jadi kalau yogi itu fokusnya ke napas, rasa patibhaga nimitta muncul, tapi dia tidak terlalu fokus kepada patibhaga nimitta itu, dia hanya melihat napas. Tapi pada saat dia menjadi uga nimitta, kemungkinan besar dia akan tahu dia sudah uga nimitta, karena kalau uga nimitta itu dia bersih gitu, putih bersih, biasanya kelihatan jelas. Patibhaga nimitta, uga nimitta, sorry. Tapi uga nimitta ini masih belum bisa dipakai, gitu. Nggak boleh dilihat dulu sampai dia menjadi terang cemerlang, itu baru bisa dipakai, itu adalah patibhaga nimitta. In the Suddhimagga, in the Anapana chapter, so for Anapana meditation, this touching point also they call nimitta. Touching point. A touching point upper lid or nostril. So breathing out, they are touching there in this place, right? So without touching point, they cannot know breathing in, breathing out. At the time, they also call this touching point is a nimitta like that. No. Di dalam Visuddhimagga ya dijelaskan juga untuk meditator yang bisa melihat napas masuk keluar di satu titik ya, di satu titik sentuh itu. Jadi kalau dia bisa memperhatikan itu juga disebut nimitta gitu. So in Asubha Bhavana, sometimes they have to see the dead body. At the time we have to see dead body. No? At the time we start the parikama nimitta. No? At the time this dead body appear in the mind, even though we are closed eye, very clear, like open eye seeing like that. At the time we call this uga nimitta. Because the uga nimitta they translate the taking sign, taking sign, learning sign like that, taking sign, uga nimitta. This uga nimitta becomes very clear and very beautiful. That body also beautiful, no? In the patibhaga nimitta time. And then became the patibhaga nimitta. For Asubha Bhavana. And you can get piti. Because the first jhana has piti. Even those Asubha object. Ini saya sudah menjelaskan nimitta kalau kita melatih objek asubha dari mayat ya. Pertama kan kita mengingat kembali objek mayat yang sudah pernah kita lihat. Kita tutup mata, kelihatan ya. Itu adalah parikama nimitta namanya ya. Tapi nanti mayatnya itu semakin jelas, seolah-olah kita seperti melihatnya buka mata gitu. Sangat jelas sekali, itu adalah uga nimitta. Nanti di atas itu kalau konsentrasi semakin bagus, mayat ini akan terlihat jadi bagus, jadi cantik gitu. Meskipun mayat ya, tapi jadi bagus, jadi cantik. Itu adalah patibhaga nimitta. Itu adalah patibhaga nimittanya asubha. Oleh karena itu akan timbul piti, kegembiraan gitu. Anda akan senang terhadap objek ini, meskipun objeknya adalah mayat. Itu adalah asubha. Asubha have to try the 6 set only. The different set is the problem because this lady dead body become very beautiful.
Jadi oleh karena itu ya, pada saat melatih asuba mayat itu harus mengambil yang jenis kelamin yang sama. Nanti kalau misalnya laki-laki tapi mengambil objek mayat yang jenis kelamin yang berbeda, pada saat Patibaga Nimitta mayatnya ini jadi cantik, jadi bagus, jadi jadi masalah nantinya ya. For the position of the nimitta, does it have to be together with the breath, or even if it's behind the breathing, it is called maybe parikama or ugaha nimitta, or does it have to stick together, like in this at the same place, Yeah, not behind? yeah. The say is mix, unify is the best. Unify the best. Yeah, behind also okay, a little bit in front also okay. This we call all are called nimitta, but we cannot use such kind of nimitta. Only unified nimitta only we can use. Unified nimitta. Only, yeah. Jadi nimitta yang bisa dipakai ya, nimitta yang bisa dipakai itu adalah nimitta yang muncul di tempat kita melihat napas itu. Di tempat ada napas itu dia menyatu dengan napas, dia tidak berbeda dengan napas. Atau di tempat yang kita melihat napas itu juga bisa. Tapi kalau masih ada jarak meskipun sedikit, itu nggak bisa dipakai. Apakah dia di depan atau di belakang gitu ya, atau di samping kiri, kanan, masih ada jarak sedikit pun, itu belum bisa dipakai. Dia harus benar-benar di tempat kita melihat napas, itu muncul nimitta, itu baru bisa dipakai. So if it's behind the misalnya, if it's not in the same with the breath, will it slowly move to the breath and unified, or it just suddenly pops up in the breathing, or Yeah, how? Yeah, possible. Both Both possible. are possible. Depend on the individual person. Yeah, both are possible. Some people with a very supply like that. Nimitta suddenly quickly come back like that. Ya, jadi kalau nimitta itu sudah dekat ya, sudah dekat dengan tempat kita melihat napas. Pertanyaan tadi, apakah nimitta ini akan jalan sendiri atau tiba-tiba muncul aja di tempat kita melihat napas? Bisa dua-duanya, tergantung meditator ya. Ada yang tiba-tiba muncul, jadi akhirnya yogi ini jadi kaget. Tiba-tiba muncul nimitta gitu. Padahal tadi masih ada jarak, sekarang tiba-tiba. Jadi bisa, dua-dua caranya bisa. Okay, tomorrow continue lah. I want to rest. Saya mau istirahat ya. Because 4 o'clock I have to go there outside. Yeah, to follow the happy Kukumara. Ya, sampai sini ya. Jadi saya udah mau istirahat dulu. Jam 4 mau ke cari dokter. Okay. Itta vata cha ame samveda punya samveda savi dewa numodantu sabba sampati sediya Itta vata cha ame samveda punya samveda savi buddha numodantu sabba sampati sediya Eta vata cha ame samveda punya samveda savi satta numodantu sabba sampati sediya idame nyadina otu sukhita ontu nyadaya idame nyadina otu sukhita ontu nyadaya Idame nyadina otu sukhita ontu nyadaya Idame punya asawakaya wa otu Idame punya nibbana savacaya otu Mama punya baga savasatana vajimi Desa me sama punya bagang laban dosa.
perlu orang yang memang besok kan nggak bisa tuh, semua harus pakai masker. Maskernya dari kita, dari dikasih putih, kancah nanti hitam, ya kan? Jadi perlu orang yang tegas gitu kan, yang tidak siap ganti gitu kan. Jadi supaya kan ini bisa terus jalan ya, kalau ada kita putar ya. Terus jadi siang, maksud saya siang kamu bertugas untuk main bate, saya lo. Jadi kamu nanti bawain makanan ke atas, ya kan? Ya kan, kayak biasa lah. Jadi termasuk nanti kan ada petugas yang bagi makanan nanti turun nanti kita lagi ini petugas. Makan tadi besok. Makan tadi kamu kalau misalnya kamu nggak bisa main pagi nih, kamu langsung siang kamu yang bertugas penuh kamu siang. Yang pagi nggak kan? Kecuali yang sekali bisa, tapi dia harus langsung tenda. Juga aku harus juga karena kan biasa aku kan jadi makanan kan pagi, yang kan udah mungkin tua-tua, kamu berarti di kampung turun ya, turun. Nah kalau siang kamu harus jalan penuh, ya kan? Jadi dan nanti siang termasuk nganterin makanannya dari kami bawa itu juga pegang makan. Nanti saya itu bawa ke sana. Ada lagi nanti saya bawa Cemara. Kita ada 3 orang. Yang terima makanan kamu sama si Handoko. Sorry, saya terima makan si ini si Rektor sama yang di belakang aja. Yang makan yang kita yang makan itu kan nanti. Oh, tapi ya yang ini Anda apa sama si Rektor. Jadi supaya kamu bisa monitor acara nih, ya kan? Cuma pagi kamu siapin sudah siapin yang siapin makan siapa yang minuman siapa itu kamu. Terus yang aku udah kasih yang minuman siang, Andoko yang kamu udah kasih. Bol putih bol siang, putih bol pagi itu adalah si mau pulang atau belum kamu? Ya boleh mau apa apa. Ini tadi ini saya lihat dia masih ada soalnya tadi aku nungguin apalagi nungguin tadi tadi memang udah beli latte kan yang tadi siang itu kan dia beli latte sekarang sebenarnya saya juga mau minta kamu bimbing kamu besok ikut nggak nggak bisa datang oke jam berapa oh suami oh ya suami ke meditif ya jadi kamu tahu jadi saya harus tahu kalau jadi ya ini juga nggak kan media ini juga media mama juga nggak oke jadi nggak berarti aku kalau dia ya udah nggak apa-apa deh kalau mau pulang nggak apa-apa kalau
Ada.